Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Selamat pagi menjelang siang ya lur. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sedulur-sedulur semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Seperti biasa kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman. Kali ini kita spesial edisi mudik lebaran ya lur. Nah, kita akan membahas mobil-mobil persiapan buat mudik lebaran lur. Nah, di sini ada beberapa mobil yang sedang kita tangani karena permasalahan pada kelistrikan lur. Nah, kita akan bahas tentang kelistrikan mobil lur. Kelistrikan mobil itu memang penting ya lur ketika bermasalah pada kelistrikan di suatu mobil dan dalam perjalanan ketika buat mudik lebaran, waduh rasanya kacau lur. Akhirnya bikin ribet dan akhirnya juga memperlambat perjalanan, akhirnya juga kacau ya lur. Nah, sebelum itu terjadi kita akan kontrol dulu, kita akan bahas tentang kelistrikan mobil. Oke ya lur. Nah, kelistrikan mobil itu harus dikontrol, harus dicek ketika kita akan melakukan perjalanan jauh lur, terutama ini pada saat nanti mudik lebaran. Karena apa lur? Kelistrikan itu sangat penting, harus dikontrol, harus dicek pada lampu-lampunya, lampu depan, lampu belakang, lampu sen, itu sangat penting lur. Karena itu ketika ada yang bermasalah, perjalanan menjadi terlambat dan bahkan bisa menjadi fatal kecelakaan lur. Na'udzubillah min dzalik lur. Nah, maka dari itu harus dikontrol ya lur, harus dikontrol tentang kelistrikannya, harus benar-benar diteliti lur. Ini salah satunya, ini untung belum buat mudik ini. Untung belum buat mudik lebaran lur. Ini memang rencana mau buat mudik lebaran, ternyata dikontrol kabelnya sudah pada rapuh, sudah pada jelek-jelek karena usia ya lur. Nah, kita akan selesaikan lur, kita akan selesaikan permasalahan di kelistrikan mobil. Ki metune lot telu ya. Iya. Program Angarap mangatut na jauh pendek itu udah telu pada baik. telu. Ya pas telu ya. Iya, kan itu loro. Itu loro. Berarti diikutna Angar kan jelas melu jauh pendek. Iya kota ngomong kok. Nah, ya. Apa nane? Ini lur, akibat salah nyambung lur. Salah nyambung, rencana ganti fog lamp sendiri, kemudian pasang sendiri, namun salah masang ya lur. Ini masangnya lewat jalur pada lampu headlamp. Itu lampu besar di sini, lampu depan besar, tapi ini salah nyambung. Jadi akhirnya yaitu mengelupas sampai dalam-dalam terus, lupas sampai dalam-dalam. Kemudian ini Taruna juga lampu pendeknya mati lur, lampu pendek mati. Ini juga permasalahan pada relay. Nah, makanya buat sedulur semuanya, ketika persiapan buat mudik lebaran sebaiknya dikontrol dulu pada bagian kelistrikannya, ataupun tidak itu persiapan nanti di mobil ada sikring ya lur. Sikring harus persiapan punya, rata-rata kebanyakan ya ukuran dari 10 sampai 30 ampere, rata-rata berarti 10, kemudian 15, 20, 30 atau 25 lah, itu intinya 10 sampai 30 ampere lur. Itu yang sering digunakan pada mobil-mobil pada umumnya lur. Nah, 10 sampai 30 ampere. Kemudian kalau bisa persiapan relay, paling enggak persiapan satu lah, satu buat persiapan di mobil, takutnya nanti pas di jalan lampunya putus, kemudian gara-gara relay. Nah, gara-gara relay ini kan kalau sudah ada persiapan tinggal dipasang, itu nanti bisa buat jalan kembali lur. Kemudian akinya juga harus benar-benar dikontrol juga, karena perjalanan jauh buat mudik lebaran juga aki juga berpengaruh nanti pada
kelistrikannya kalau akinya gampang tekor ataupun sudah nggak bagus, otomatis menyimpan setrumnya, menyimpan arusnya juga nggak baik, nggak maksimal. Nanti takutnya ketika buat jalan ini nggak bisa nyimpen, akhirnya malah tekor, bisa terjadi mogok di jalan. Karena aki merupakan komponen yang penting kelistrikan, pada kelistrikan, karena ini pusatnya ini di aki lur. Untuk kelistrikan pusatnya di aki lur. Makanya benar-benar harus dipersiapkan, akinya harus kondusif, harus siap, kondisinya bagus ya lur. Kemudian kabel-kabelnya juga harus benar-benar benar-benar bagus-bagus. Kemudian terminal aki nih lur, terminal aki kanan kiri juga min plusnya itu harus benar-benar dibersihkan, menjamur atau tidak, kemudian karatan atau tidak. Nah ini pun kalau beli, kalau ganti yang bisa yang bagus ya lur, yang tembaga ataupun intinya yang bagus lah, cukup lumayan sih harganya, sekitar ya 30-an lah kurang lebih itu kalau yang bagus itu. Nah ini terminal juga harus diganti, kalau sudah jelek diganti yang bagus, karena takutnya nanti ini kalau karatan ataupun berkarat ya, ini berkarat ataupun menjamur ketika nanti buat starter nggak kuat, karena antara kabel antara terminal dengan aki itu tidak connect ataupun tidak koneknya itu tidak bagus, makanya kadang-kadang starternya susah ataupun berat itu lor. Nah ini pada mobil Avanza juga ini sudah persiapan ganti aki baru. Nah ini karena sudah merasa akinya sudah lama lur, sudah lama, takutnya nanti mogok di jalan gara-gara aki, makanya ini sudah dipersiapkan diganti lur. Ini baru ganti tanggal 25 bulan 3, belum lama lur. Kemudian persiapan sikring harus dikontrol. Nanti kalau ada yang sudah leleh ataupun apa itu diganti. Nah juga harus dicari kenapa ini sikring bisa leleh, itu berarti menandakan ada kabel yang konsleting, itu harus diurut. Makanya buat saudara semuanya, kalau masalah perkabelan, kalau memang nggak tahu, mendingan pasrahkan pada yang ahlinya, tukang dinamo atau tukang listriknya. Nah gitu loh, makanya pasrahkan pada ahlinya biar diselesaikan gitu loh lur. Pengisian juga harus dikontrol ya lur, pengisian. Nah ini pengisiannya harus dikontrol juga, karena ini sebagai sumber untuk pengisian agar aki ini bisa terisi arus, karena dari dinamo inilah yang merubah arus AC DC-nya. Di sini yang merubah adalah pada bagian dinamo ampernya lur. Kalau ini bermasalah tidak mengisi ya otomatis mobil sangatlah rawan mogok gara-gara akinya tekor, karena suplai arus yang masuk ke aki itu tidak maksimal ya lur. Lampu sen juga harus dikontrol, lampu depan fog lamp kalau ada fog lampnya, kemudian lampu plat nomor kalau ada juga harus dinyalakan ataupun difungsikan kembali. Dan jangan lupa yang penting adalah pada bagian belakang lur, pada bagian rem, lampu rem belakang juga harus diperhatikan, harus nyala semuanya. Lampu atlet atau lampu mundur juga harus dinyalakan, difungsikan. Nah itu pentingnya kelistrikan lur. Oke lur, sudah beberapa hal yang harus dipersiapkan atau dikontrol atau dicek ketika mengalami permasalahan pada kelistrikannya ya lur. Nah buat semuanya yang nantinya mudik, ketika mengalami permasalahan di perjalanan, tidak usah panik ya lur, di setiap kota ataupun di masing-masing perbatasan ataupun di kerumunan di pinggir jalan itu sudah ada pos-pos mudik lebaran ya lur. Ketika mengalami permasalahan silahkan dulur-dulur semuanya minggir dulu ya, sambil istirahat, sambil membetulkan. Kalau itu masih bisa dibetulkan, betulkanlah.
kontrol dulu, kemudian sambil istirahat ya lur, karena sudah banyak sekali lur. Nah buat teman-teman semuanya, nggak usah panik lur, nggak usah panik. Kalau panik malah bikin akhirnya kita nggak bisa berpikir, walaupun itu penyakitnya ataupun kendalanya itu sederhana ataupun ringan, tapi ketika kita sudah panik akhirnya juga susah terselesaikan lur. Dan bisa kabar-kabar ke kita, ataupun kalau dekat pun bisa kita apa ya istilahnya, kita berbagi informasi lur. Alamat lengkap kemudian nomor yang bisa dihubungi ada di kolom deskripsi lur. Silahkan dulu semuanya catat ataupun cari saja di kolom deskripsinya lur. Kita berada di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Bukateja, di Desa Kedung Jati lur. Oke lur, kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggoda atau kita so tahu. Kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya lur. Terima kasih, jangan lupa kasih like, dan selamat menjalankan ibadah puasa, dan nantinya bisa mudik lebaran bertemu keluarga, sehat walafiat, kurang satu apapun. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.